Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saik Muhammad Robert akan menjelaskan mengenai analisis ideologi pada novel Ayat-Ayat Cinta 2, yaitu dengan menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk, karya Wahyuningsih, T. Silvana Sinar, dan T. Tirhaya Zain. Analisis wacana kritis Van Dijk. Yang pertama yaitu adalah teks. Yang diamati adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana digunakan untuk menegaskan suatu tema tertentu. Yang kedua yaitu kognisi sosial, menitik beratkan pada proses produksi suatu teks yang melibatkan kognisi individu penulis. Yang ketiga yaitu konteks, wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Pada novel Ayat-Ayat Cinta 2, karya Habibur Rahman El-Shirazi, sebagai subjek penelitian yang dilatar belakangi oleh adanya keinginan peneliti untuk menentukan ideologi yang terkandung pada novel tersebut. Dan apa yang melatar belakangi Habibur Rahman El-Shirazi memilih ideologi tersebut? Penelitian tentang ideologi pada novel Ayat-Ayat Cinta 2, karya Habibur Rahman El-Shirazi ini menitik beratkan pada teori analisis wacana kritis model Van Dijk. Adapun alasan peneliti menitik beratkan penelitian pada model Van Dijk karena model ini melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang saling mendukung. Salah satunya adalah struktur mikro yang terdapat dalam novel tersebut. Struktur mikro yang dimaksud pada penelitian ini adalah diksi yang dipakai oleh pengarang pada sebuah novel. Struktur mikro tersebut juga dapat membongkar sebuah ideologi yang terkandung pada sebuah novel. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ideologi apa yang terkandung pada novel Ayat-Ayat Cinta 2, karya Habibur Rahman El-Shirazi, dan konteks apa yang memicu ideologi tersebut. Yang pertama yaitu ideologi pada novel Ayat-Ayat Cinta 2, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Data yang pertama yaitu suara khas Big Pipe menggema dari Plaza Saint Giles Cathedral yang berdiri anggun menawan. Seorang lelaki tua berkumis pirang berpakaian tradisional Skotlandia tampak begitu khusyuk meniup alat musik bangsa Skot yang legendaris itu. Pakaian yang ia kenakan sangat khas, memakai awahan seperti rok yang disebut kits berornamen tartan kotak-kotak merah hitam. Atasan jas hitam khas Skotlandia, juga dengan topi yang khas. Terkadang ia tampak begitu bersemangat, seperti sedang menggerakkan ribuan tentara di medan perang dengan trompet Big Pipe itu. Pada data yang pertama ini, terdapat kalimat yang mendeskripsikan kehidupan yang teratur, rapi, terstruktur. Habibur Rahman El-Shirazi memilih kalimat-kalimat yang menunjukkan adanya keteraturan masyarakat pada sebuah negara di mana tokoh utama pada novel ini tinggal. Keteraturan tersebut terlihat pada kalimat yang menceritakan aktivitas seorang lelaki berkumis pirang, berpakaian tradisional Skotlandia yang tampak begitu khusyuk meniup alat musik bangsa Skot yang legendaris. Pakaian yang ia kenakan sangat khas, memakai bawaan seperti rok yang disebut kilts berornamen tartan kotak-kotak merah hitam. Atasan jas hitam khas Skotlandia juga dengan topi yang khas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Habibur Rahman El-Shirazi adalah seorang pribadi yang konservatif atau menyukai kegiatan tradisional dari zaman dahulu yang masih dijaga kelestariannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Habibur Rahman El-Shirazi menggunakan ideologi konservatisme, yaitu suatu ideologi yang menganut paham bahwa masyarakat harus tertata baik, damai, dan mencintai tradisi yang telah ada turun-temurun, seperti yang terdapat pada paragraf di atas. Selanjutnya yaitu data yang kedua, kutipannya berbunyi la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Lelaki itu bergumam mengulang-ulang zikirnya. Pada data 2 ini, terdapat kalimat yang merupakan salah satu ayat kutipan yaitu La haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada situasi dan kekuatan untuk Tuhan
tidak ada negara, dan tidak ada kekuatan kepada Tuhan. Melalui kalimat tersebut, Habibur Rahman El-Shirazi mendeskripsikan dirinya melalui sosok Fahri sebagai sosok yang agamis. Pada data tersebut, terdapat ideologi Islam yang ditandai adanya kalimat yang mengharuskan manusia mengingat Allah dalam kondisi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Hendaklah manusia mengingat Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Selanjutnya yaitu data yang ketiga, kutipannya yaitu salah satu hal yang harus kalian catat. Hal yang pertama yang harus dimiliki seorang filologi adalah amanah. Saya meminta oleh Profesor Carlotte untuk mengeluarkan dari kelas ini siapa saja yang belum membaca 2 buku itu. Tanpa pandang bulu, maka saya harus amanah. Tadi Yusuf sudah masuk kembali ke dalam kelas. Amanah Profesor Carlotte sudah saya lakukan. Pada data 3 ini diceritakan kegiatan yang berlangsung dalam ruang kelas. Kalimat maka saya harus amanah ini menunjukkan sosok seorang muslim yang taat. Ideologi yang tercermin pada paragraf tersebut adalah ideologi Islam, yaitu seorang muslim sejati adalah muslim yang amanah dan taat melakukan kebenaran. Kemudian selanjutnya data yang keempat yang berbunyi, maaf, bagi saya ini sudah tiba waktunya ibadah. Apakah kalian terganggu jika saya sholat di sini? Jika kalian terganggu, saya akan sholat di office saya, lalu saya balik ke sini. Pada data 4 ini terjadi interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam sebuah ruangan kelas. Habibur Rahman El-Shirazi menggambarkan karakter dirinya yang demokrat melalui tokoh Fahri yang selalu menghargai keyakinan agama lain dengan mempertanyakan terlebih dahulu apakah para mahasiswa terganggu apabila Fahri melakukan ibadah di dalam ruang kelas. Melalui kalimat bagi saya ini sudah tiba waktunya ibadah menunjukkan bahwa ideologi pada penggalan novel ini adalah ideologi Islam. Selanjutnya yaitu data yang kelima yang berbunyi, Fahri kemudian sholat di pojok ruangan itu menghadap kiblat. Sebagian mahasiswa, terutama 2 orang mahasiswa bule dan mahasiswa bermata sipit itu memperhatikan gerakan Fahri dengan seksama. Pada data 5 ini terdapat sebuah ideologi, yaitu ideologi Islam yang ditunjukkan melalui kalimat Fahri kemudian sholat di pojok ruangan itu menghadap kiblat. Bagi Fahri, ibadah adalah segala-galanya yang tidak dapat ditukar dengan apapun di dunia ini. Tindakan tokoh utama yang tidak mau meninggalkan jadwal ibadahnya meskipun pada saat melaksanakan tugas mengajar. Kemudian yang terakhir yaitu data yang keenam yang berbunyi, satu pertanyaan saya, kenapa orang muslim suka membunuh diri? Fahri agak kaget mendengar pertanyaan itu, dan ia merasa tidak boleh bosan atau lelah untuk menjawab segala pertanyaan demi menyampaikan informasi yang jujur. Selama itu tidak ada sekalipun yang mendapatkan adanya ajaran bom bunuh diri. Tidak ada satupun yang busuk, tidak ada yang jatuh dari pohonnya sebelum matang. Mahasiswa dari Cina spontan menjawab, tidak bisa. Selalu ada 1-2 dari pohon itu yang buahnya tumbuh tidak yang diharapkan. 1 ada yang busuk, tidak bisa semua buahnya sempurna. Pada data 6 ini terdapat sebuah kalimat imperatif yang meminta jawaban yang jujur berdasarkan fakta, yaitu tentang pandangan buruk umat manusia terhadap pelaku bom bunuh diri yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh sebab itu, Fahri merupakan seorang tokoh intelektual yang cerdas dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mematikan mengenai perbedaan agama dengan santai, dan bahkan mampu memberikan analogi sederhana namun tepat sasaran. Pada paragraf ini, tokoh Fahri dideskripsikan sebagai tokoh yang sabar dan tidak mudah marah dalam memberikan jawaban, dan jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang seharusnya menyinggung perasaannya
Ia jawab dengan santai, sehingga dapat disimpulkan bahwa ideologi yang terdapat pada data ini adalah ideologi Islam. Selanjutnya yang kedua adalah kita membahas mengenai konteks. Konteks yang memicu ideologi yang mendasari novel Ayat-Ayat Cinta 2. Yang pertama yaitu pandangan Habibur Rahman Al-Shirazi terhadap persepsi Barat terhadap Islam. Berdasarkan pandangan Habibur Rahman Al-Shirazi terhadap cara pandang Barat terhadap Islam, orang Barat memberikan reaksi yang spontan terhadap keadaan umat Islam di negara-negara Islam tanpa memperhatikan apa sesungguhnya ajaran Islam itu sendiri secara menyeluruh, melainkan sepenggal-penggal sesuai dengan kebutuhan mereka dalam memaknai Islam. Oleh sebab itu, Habibur Rahman Al-Shirazi tidak heran dengan adanya pandangan negatif Barat kepada Islam. Namun juga tidak dapat disembunyikan bahwa pandangan Barat tersebut seringkali disebabkan oleh salah paham atau malah oleh rasa permusuhan. Apalagi dengan adanya benturan budaya modern Barat, maka rasa permusuhan yang laten kepada umat Islam itu semakin memperoleh bahan pembenaran. Pandangan negatif Barat kepada Islam tersebut Habibur Rahman dideskripsikan melalui kehidupan Fahri pada novel Ayat-Ayat Cinta 2, seperti yang terdapat pada penggalan novel berikut, yaitu ketika salah seorang mahasiswa bertanya kepadanya mengenai orang-orang muslim yang sering melakukan bom bunuh diri. Penggalan tersebut berbunyi, yaitu satu pertanyaan saya, kenapa orang muslim suka bom bunuh diri? Fahri agak kaget mendengar pertanyaan itu, dan ia merasa tidak boleh bosan dan lelah untuk menjawab segala pertanyaan demi menyampaikan informasi yang jujur. Untuk merespon pertanyaan tersebut, Fahri menjawab dengan santai, seraya berkata bahwa ia tidak pernah mendapatkan adanya ajaran bom bunuh diri. Ketika Fahri mengambil master di Pakistan, juga tidak menemukan ajaran itu. Fahri menyelesaikan PhD di Freiburg. Fahri mengkaji manuskrip Arab Islam abad pertengahan, sebuah manuskrip tafsir Al-Quran karya Qutbuddin Ash-Shirazi yang bernama Fath al-Manna. Dalam mengkaji manuskrip itu, Fahri harus menyelesaikan dan membaca tak kurang dari 10 kitab tafsir dari awal sampai akhir. Penggalan novel tersebut menjelaskan bahwa menurut Habibur Rahman Al-Shirazi, begitu buruknya Islam di mata penganut ajaran lain, sehingga banyak orang berpikir bahwa Islam adalah agama peneror yang tidak segan-segan melakukan aksinya dalam menyakiti dan membunuh orang banyak. Sehingga Habibur Rahman Al-Shirazi berpikir bahwa dibutuhkan sosok-sosok agamawan yang memiliki pemahaman yang kuat untuk merespon seorang dengan pertanyaan yang sama. Selain itu, pandangan yang sama dimiliki oleh tetangga Fahri yang merupakan warga negara setempat, menyebutkan dengan sebutan Islam satanik yang terlihat pada coretan di kaca depan mobil SUV. Dalam 1 bulan itu adalah kali ketiga kaca depan Fahri dicoret-coret dengan kata yang merendahkan Islam dan Muslim. Selama ini Fahri bersabar saja. Ia tidak mengadukan peristiwa itu kepada organisasi yang menangani kasus-kasus terkait Islamofobia atau anti-Muslim, seperti The Islamic Human Rights Commission atau TELMAMA yang dijadikan oleh Fight Matters. Habibur Rahman Al-Shirazi tentunya telah pernah mengalami atau mendengar selentingan cerita sesama muslim bagaimana perlakuan para remaja terhadap muslim di Eropa. Adanya ketidaksukaan terhadap agama Islam membuat orang-orang pembenci berani melakukan tindakan anarkis yang merugikan umat Islam. Sebagai salah satu contoh adalah perlakuan tetangga yang sering sekali mencoret-coret kaca mobil dengan menuliskan kata-kata yang tidak sopan. Pandangan buruk terhadap Islam juga tidak hanya datang dari agama di luar Islam.
Namun di negara barat, sesama Islam juga saling memusuhi dan menganggap bahwa Islam yang berasal dari luar negaranya adalah Islam yang tidak taat, sehingga muncul diskriminasi terhadap orang Islam yang tidak berasal dari negara yang sama. Seperti yang ada pada kutipan berikut. Fahri sangat memaklumi dirinya agak direndahkan sebab ia berwajah Asia Tenggara dan tidak berjenggot. Imam itu dari Arab. Terkadang ada kesombongan dari kalangan Arab bahwa karena dari Arab dan sejak lahir berbahasa Arab, Al-Quran juga diturunkan di Arab dan dalam bahasa Arab. Mereka merasa lebih mengerti Islam dan meremehkan orang lain. Orang-orang Asia Selatan sebagian juga ada yang merasa lebih memahami Islam dibanding bangsa lain, termasuk Arab. Orang-orang Asia Selatan sering sinis memandang orang-orang Arab, terutama orang-orang Teluk, sebagai kaki tangan Amerika dan Eropa. Maka wajah seperti Fahri sama sekali tidak masuk perhitungan mereka. Fahri sudah terbiasa direndahkan seperti itu. Dulu saat masih di Mesir, ketika ia membela Aisyah yang memberi tempat duduk di dalam metro kepada turis Amerika, ia awalnya juga diremehkan oleh orang Mesir. Habibur Rahman El-Shirazi menilai bahwa perkembangan Islam di dunia barat dijadikan menjadi aksesoris yang kadang hanya untuk menarik perhatian. Ayat-ayat Al-Quran ditulis dalam kaligrafi dengan tinta emas, dibeli dengan harga mahal, tetapi yang punya rumah tidak tahu maknanya, apalagi mengamalkannya. Al-Quran dijadikan aksesoris sebagai bagian seremonial pembukaan sebuah sekolah, tetapi sekolah itu nantinya mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, atau peresmian sebuah gedung pertemuan, tetapi gedung itu dijadikan tempat menggelar musik-musik maksiat. Kemudian konteks yang kedua yaitu pandangan Habibur Rahman El-Shirazi tentang cara berpacaran dalam Islam, novel Ayat-Ayat Cinta 2 karya Habibur Rahman El-Shirazi. Pada novel Ayat-Ayat Cinta memiliki nilai dakwah yang tertuang dan tidak terkesan mengurai sebagaimana yang ditemukan dalam guratan novel ini. Pesan yang disampaikan melalui Fahri sebagai tokoh utama menjadi teladan bagi generasi muda sekarang dalam mengarungi samudera cinta sejati. Fahri merupakan representasi dari laki-laki sempurna tanpa celah sedikit pun. Fahri adalah sosok laki-laki yang cerdas, berkemauan keras, visioner, soleh, dan teguh pada ajaran Islam. Namun di balik kesempurnaannya, ternyata Fahri menemukan cinta sejati tanpa melalui proses pacaran seperti pada umumnya. Bahkan ketika memutuskan untuk menikah, Fahri sama sekali belum mengetahui bagaimana rupa calon istrinya. Bagaimana mengenal lebih jauh kebahagiaan cinta Fahri tidak diperoleh dalam masa pacaran, karena ia sadar betul bahwa cinta sejati adalah dua insan yang berbeda jenis. Adalah cinta yang terjalin setelah akad nikah, yaitu cinta pada pasangan hidup yang sah. Cinta sebelum menikah adalah cinta yang semu, yang tidak perlu disakralkan dan diagungkan. Pacaran hanya boleh dilakukan apabila antara laki-laki dan perempuan sudah bertekad akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, itu pun dengan aturan dan batasan-batasan yang telah ditentukan pula. Tujuannya adalah untuk saling mengenali dan mengerti tabiat dan sifat antara kedua belah pihak. Melalui novel karyanya, Habibur Rahman El-Shirazi ingin menunjukkan realita yang terjadi pada kalangan remaja saat ini. Pergaulan bebas menjadi ancaman yang serius bagi moral remaja di kota maupun di desa. Budaya yang datang dari luar Islam kini menjadi tren mode modern yang mengancam generasi muda. Sudah menjadi rahasia umum bahwa free sex sudah menjadi bagian dari lifestyle, dan motif dasarnya sudah tidak lagi sebatas himpitan ekonomi. Inilah kelebihan Habibur Rahman El-Shirazi yang dimaksud dengan berdakwah tanpa menggurui, namun esensi dan tujuan mulianya tetap mengena.
Bagaimana rasa yang dialami Fahri dapat menemukan cinta sejatinya muncul dalam diri remaja saat ini sebagai keindahan cinta. Kemudian yaitu konteks yang ketiga, ideologi yang muncul berdasarkan biografi Habibur Rahman Al-Shirazi, kisah dibalik cerita novel Ayat-Ayat Cinta 2. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2 mencoba mendeskripsikan pesan moral tentang nilai-nilai akhlak melalui cerita fiksi yang dapat diketahui melalui tingkah laku, sikap, dan dialog yang dilakukan antar tokoh. Berikut ini yang merupakan nilai-nilai akhlak dalam novel melalui kutipan-kutipan berikut. Yang pertama yaitu berbunyi, "Maaf, bagi saya ini sudah tiba waktunya untuk ibadah. Apakah kalian terganggu jika saya sholat di sini? Jika kalian terganggu, saya akan sholat di office, lalu balik ke sini. Atau kalian merasa cukup, maka saya sudahi kelas ini." Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa tokoh utama mempunyai sisi religius dan ketaatan yang sangat tinggi. Dilihat dari rutinitas tokoh utama dalam melakukan sholat fardu, yang selalu berusaha untuk mengerjakan sholat fardu tepat waktunya. Bahkan di sela-sela mengajar, ia rela mengakhiri kelas sementara waktu untuk mengerjakan sholat fardu. Kemudian yang kedua yaitu ia berusaha mematikan alarm itu, namun tidak juga mati. Tubuhnya yang terdiri dari materi yang sama dengan materi tanah menahannya untuk menggapai kemuliaan langit. Namun roh Al-Quran yang mengeram di dalam dada dan jiwanya membangkitkan kesadarannya. Berdasarkan kutipan tersebut terlihat jelas pergulatan antara jiwa dan raga demi bangun untuk mengerjakan sholat malam, namun akhirnya terbangun dan menjalankan sholat malam, berusaha untuk selalu mengerjakan sholat malam. Kutipan yang ketiga yaitu Fahri kaget mendengar jawaban Kaira yang ketus itu. Paman Hulusi pun sedikit kaget. Maaf kalau pertanyaan itu membuat Anda tidak berkenan. Dalam kutipan tersebut jelas bahwa tokoh utama mencoba untuk ramah dengan Kaira. Fahri mencoba untuk menyapanya, namun Kaira menjawab dengan sangat ketus. Melihat hal tersebut, Fahri hanya bisa beristighfar dan menyabarkan dirinya dengan menghadapi sikap Kaira tersebut. Sikap sabar tersebut menggambarkan sosok yang istighfar. Kemudian yaitu kutipannya berbunyi, di kertas HVS ini ada tulisan pakai spidol merah tebal yang berbunyi Muslim sama dengan monster. Fahri dan Misbah membaca istighfar. Dari kutipan di atas terlihat jelas bahwa Fahri hanya beristighfar menghadapi ulah orang yang membuat coretan itu dan tidak begitu menanggapi coretan itu. Namun ia malah menjadikan tulisan itu cambuk bagi dirinya, sebab ia tidak ingin terjadi keributan dengan tetangganya hanya karena hal sepele seperti itu. Kemudian yaitu kesimpulan dari cerita-cerita Ayat-Ayat Cinta 2 yaitu menurut Habibur Rahman Al-Shirazi, seorang muslim harus menghormati sesama manusia. Seorang muslim juga diperintahkan untuk berkata yang baik terhadap sesama manusia dan menghindari kata-kata yang kotor. Dan hal tersebut sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 83 yang disebutkan, "Hendaklah kamu berkata terhadap manusia dengan perkataan yang baik-baik." Habibur Rahman Al-Shirazi melalui tokoh utamanya tersebut mengingatkan saudara-saudaranya sesama muslim bahwa agama Islam melarang pemeluknya untuk mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian Habibur Rahman Al-Shirazi juga mengajarkan bahwa sebagai seorang muslim harus mengajarkan umatnya untuk mencintai dan menghormati sesama manusia meskipun berbeda agama, suku, dan golongan. Orang asing yang masuk ke negara muslim secara resmi dan baik-baik disebut ahlul zimmah dan mereka berhak untuk dihormati. Habibur Rahman Al-Shirazi melalui tokoh utamanya mencegah saudara sesama muslim untuk menzolimi orang-orang yang non-muslim dengan menunjukkan sebuah hadis seperti berikut. Tidaklah kalian dengar sabda beliau, barang siapa yang menyakiti orang zimmi atau ahli zimmah, maka aku akan menjadi seterunya, dan siapa yang menjadi seterunya dia pasti kalah di hari kiamat.
Cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.